Kecantikan dan kelembutan hati Putri Mandalika tersebar ke seluruh negeri. Tak terhitung pangeran dari kerajaan jauh maupun dekat datang meminangnya, berharap memiliki sang putri. Namun siapa sangka, kisah cintanya justru berakhir menjadi legenda pengorbanan terbesar di tanah Tonjeng Beru. Di kerajaan Sekar Kuning, dipimpin seorang Raja Raden Panji Kusuma, atau dikenal juga sebagai Tonjeng Beru, dan permaisurinya, Dewi Seranting. Keduanya bijaksana dan dicintai rakyat. Mereka mempunyai seorang putri yang bernama Mandalika. Putri Mandalika tumbuh dengan keanggunan dan kerendahan hati, sering membantu rakyat dengan tangannya sendiri tanpa ragu atau rasa tinggi hati. Siapa sangka kabar kecantikannya menyebar, hingga membuat para pangeran dari berbagai negeri berdatangan. Mereka membawa emas, kain sutra dan perhiasan mewah sebagai tanda cinta. Tapi hati Putri Mandalika justru diliputi rasa resah. Ia merasa semua itu bukanlah kebahagiaan yang ia cari. Suatu malam, rasa penasaran membuat Putri Mandalika diam-diam datang ke pavilion tamu tempat para pangeran menginap. Putri Mandalika ingin melihat sendiri calon-calon yang datang meminangnya. Namun pemandangan di hadapannya membuat hatinya kecewa. Para pangeran sering sekali beradu mulut dan menyombongkan dirinya. Kerajaanku lebih besar dan makmur dari punyamu. Kalau aku tidak terpilih, maka perang akan terjadi. Putri Mandalika menatap mereka dengan mata basah. Para pangeran yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru dipenuhi kesombongan dan amarah. Putri Mandalika pun kembali ke istana sambil menangis. Ibu, bagaimana aku harus memilih? Jika aku menolak, mereka akan saling berperang. Raja dan ratu merasakan kebingungan yang sama. Mintalah petunjuk pada sang pencipta anakku. Keputusanmu akan kami dukung sepenuh hati. Putri Mandalika pun bersemedi di tebing pantai Seger, menatap ombak yang berdebur di bawahnya. Setelah 3 hari lamanya Putri Mandalika berdoa dan memohon petunjuk, Putri Mandalika mengundang para pangeran untuk datang ke tebing pantai Seger saat fajar hari ke-20 bulan ke-10. Berita ini juga terdengar hingga ke telinga rakyat, hingga membuat orang ramai yang datang. Pada saat hari perjanjian telah tiba, Putri Mandalika yang berbalut busana sutra warna-warni yang berkilau diterpa matahari. Putri Mandalika mengatakan dengan lantang jawaban yang ia pilih. Aku menerima semua pinang sang pangeran. Semua pangeran baik untukku. Tetapi para pangeran harus menjadi pemimpin yang lebih baik untuk rakyat. Karena yang aku inginkan adalah kesejahteraan rakyat, bukan perang yang hanya membawa kesengsaraan bagi rakyat. Sontak kerumunan terdiam. Sang putri kemudian menatap laut luas, tersenyum tenang, lalu melompat ke samudra. Ombak besar menelan tubuhnya. Raja, ratu, dan rakyat berusaha mencarinya, namun Putri Mandalika tidak ditemukan. Yang mereka temukan hanyalah ribuan cacing-cacing makhluk laut. Cacing-cacing itu berwarna indah, dan warnanya sama dengan kain sutra yang dikenakan Putri Mandalika. Raja dan ratu menyadari bahwa cacing-cacing itu adalah jelmaan putrinya yang telah berkorban demi rakyat. Mereka memberi nama cacing itu dengan sebutan Nyale. Sejak itu, rakyat Sekar Kuning hidup makmur dengan Nyale sebagai anugerah dari pengorbanan sang putri. Para pangeran pulang tanpa membawa permaisuri, namun mereka menjadi pemimpin yang menghargai dan menghormati rakyatnya. Bahkan bersedia berkorban bagi mereka seperti yang telah dilakukan Putri Mandalika. Hingga sampai kini penduduk sekitar selalu melakukan upacara Nyale atau bau Nyale setiap tahunnya untuk mengenang kebaikan sang putri.